Karena yang kami ajukan ini Mas Roy itu berkaitan dengan empat hal, yaitu untuk menguji keabsahan dari penangkapan, kemudian penahanan, penggeledahan, tiga-tiganya ini disebut upaya paksa. Barang bukti apa yang harus menjadi kelengkapan berkas. Ini menarik, karena ini bisa jadi objek pra-peradilan juga. Iya kan? Jadi kalau pencemaran nama baik atau fitnah, itu barang buktinya ya kira-kira kalimat-kalimat, kata-kata seperti itu ya. Kita akan lihat di hari Senin, kami sudah siap, materi juga sudah siap, tim kuasa hukumnya juga sudah siap, Mas Roy juga sudah tanda tangan surat kuasa ya? Sudah tanda tangan kuasa ya, oke. Jadi kita akan tunggu di hari Senin Mas Roy. Kita akan bahas dulu yang banyak ditanya oleh teman-teman semua, yaitu tentang bagaimana persiapan kami memasuki pra-peradilan untuk hari Senin 29 Juni yang akan datang. Nah, apa saja yang dipraper? Tadi sempat sebelumnya juga sudah ada, nanti YouTube-nya juga sudah beredar, yaitu bagaimana pendapat ahli kita Pak Dr. Didit Wijayanto Wijaya yang menjawab soal adanya pertanyaan di publik nih Mas Gofur dan juga Pak Ugro, soal kenapa sempat tertulis turut termohon adalah Presiden Republik Indonesia ya. Nah, tapi sudah kita klarifikasi dan sebenarnya itu adalah naskah lama yang sudah kita masukkan adalah Kapolda Metro Jaya. Tapi bagaimana penjelasannya itu ada pada YouTube Pak Dr. Didit Wijayanto Wijaya. Nah, kita ingin langsung saja ya. Izin Pak Ugro, saya ke Mas Gafur dulu ya. Jadi soal persiapan untuk pra-peradilan ya gitu. Apa saja yang kita sudah siapkan dan menariknya apa yang kemudian nanti kita sekaligus undang teman-teman media untuk meliputnya pada hari Senin jam 10 pagi ya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Silakan Mas Gafur. Terima kasih Mas Roy. Jadi perlu dijelaskan bahwa permohonan pra-peradilan itu didaftarkan bersamaan dengan jadwal tahap 2, yaitu penyerahan tersangka dan barang bukti. Dan sebelum keluar putusan final dari kejaksaan bahwa dua pejuang, yaitu Mas Roy dan Bu Tifa, tidak ditahan, itu kan keluarnya sekitar jam 16 ke atas ya, hampir jam 5-an ya Mas Roy ya, hampir jam 5-an ya, di atas jam 4 waktu Indonesia Barat. Tetapi permohonan pra-peradilan itu sudah kami daftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sekitar jam 12 ke atas. Ya, kenapa kami mau mengajukan itu lebih cepat? Karena pada saat itu Mas Roy dan Bu Tifa, dua pejuang kita dan dua pejuang yang sangat didukung oleh masyarakat Indonesia yang menantikan kebenaran itu kan pada saat itu masih dalam status tahanan Polda Metro Jaya. Sehingga kami sebenarnya membuat satu skenario buruk. Jangan sampai Mas Roy dan Bu Tifa itu kemudian juga dilakukan penahanan oleh pihak kejaksaan. Sehingga disitulah awal cerita kami mengajukan pra-peradilan. Kalau kita lihat siapa pihak yang ada dalam pra-peradilan itu, awalnya memang seperti yang digaungkan oleh para termul, ya. Ada pemerintah Republik Indonesia sebagai termohon, turut termohonnya juga jadi gini, pemerintah Republik Indonesia, kemudian Presiden, kemudian Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, kemudian Kapolda, kemudian Dirkrimum, kemudian kepala itu sampai kemudian penyidik. Ini satu tarikan nafas. Kemudian turut termohonnya pemerintah Republik Indonesia, kemudian Presiden, kemudian Jaksa Agung, kemudian Kepala Kejaksaan Tinggi DKI, Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, dan Jaksa Peneliti atau Jaksa Penuntut Umum. Nah, karena pada saat itu kami masih membayangkan bahwa jaksa akan melakukan penahanan. Karena jaksa tidak melakukan penahanan Mas Roy, tetapi sudah terlanjur permohonan itu didaftarkan melalui e-court, maka kemudian itu tidak bisa diubah begitu saja. Ada mekanisme dan tata caranya. Dan berdasarkan jadwal yang sudah kita terima Mas Roy, tanggal 29 sekira mungkin di atas jam 10 adalah sidang perdana permohonan pra-peradilan.
Nah, kami sudah melakukan renvoy namanya, dalam hukum itu ada namanya renvoy, yaitu perbaikan. Dan perbaikannya itu sudah diperbaiki Mas Roy oleh kami, supaya ini juga menjadi kepastian hukum juga gitu ya. Yaitu termohonnya adalah Kapolda Metro Jaya, Dirkrimum, dan penyidik pada Subdit Kamnet Polda Metro Jaya. Kemudian termohonnya itu adalah Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, kemudian Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, dan Jaksa Penuntut Umum. Turut termohon, ya. Karena yang kami ajukan ini Mas Roy itu berkaitan dengan empat hal, yaitu untuk menguji keabsahan dari penangkapan, kemudian penahanan, penggeledahan, tiga-tiganya ini disebut upaya paksa. Dan satu lagi adalah status pencekalan Mas Roy, dan itu juga upaya paksa. Mohon maaf, empat-empatnya upaya paksa ya, berdasarkan KUHP baru pencekalan itu juga ada upaya paksa. Itu yang kami mohonkan Mas Roy, dan empat-empatnya ini masuk wilayah kewenangan dari Polda Metro Jaya, sehingga kami memasukkan pihak kejaksaan itu hanya untuk memenuhi syarat formil tata cara pembuatan permohonan, supaya oleh hakim tunggal jangan sampai dianggap kurang pihak. Ya, itu strategi aja sebenarnya Mas Roy. Hanya aspek formilnya saja. Tetapi bukan berarti kami akan head to head dengan pihak kejaksaan, tidak. Ya kan? Kami sangat mengapresiasi kok kinerja dari kejaksaan, hanya untuk melengkapi aspek formil dalam pembuatan gugatan kalau kita bicara perdata. Gugatan perdata maupun permohonan, karena ini permohonan bukan gugatan Mas Roy. Jadi itu barangkali yang perlu saya sampaikan. Jangan sampai ada narasi-narasi di luar, ini kok pemerintah Republik Indonesia digugat atau dibawa ke peradilan, ini Presiden Prabowo. Enggak seperti itu. Itu berlebihan. Bahwa pada awalnya itu dimasukkan Mas Roy karena pada saat itu kita belum mendapatkan kepastian apa. Dan sebenarnya Mas Roy, kalau pemerintah Republik Indonesia kemudian Presiden Prabowo, bukan berarti mereka harus datang ke pengadilan. Itu akan ditujukan ke cara CQ itu hanya tata cara aja, formilnya saja. CQ terakhirnya kan Polda Metro Jaya. Itu yang kemudian mereka harus datang. Tapi sudahlah, kami renvoy supaya jangan ada tafsir-tafsir yang aneh-aneh. Ya, nanti kita lihat di permohonan dan renvoy tadi Mas Roy, itu akan disampaikan dalam sidang perdana dan akan disampaikan kepada hakim tunggal bahwa Pak Hakim yang mulia, kami telah melakukan renvoy terhadap permohonan pra peradilan dan akan kami bacakan terbuka untuk umum. Seperti itu Mas Roy. Oke. Baik, terima kasih Mas Gafur. Jadi itulah ya, teman-teman semua, jangan terprovokasi oleh para termul yang sok tahu dan tidak mengerti dan ingin kemudian mengadu domba. Ya salah, soalnya kami bukan domba. Ya gitu, jadi jangan diadu-adu ya, jadi harus ngerti manusia, dan itu adalah sebenarnya tata cara dalam penulisan surat gugatan atau surat permohonan untuk pra peradilan. Baik, saya lanjut dulu ke sebelum topik yang lain ya, topik yang sangat menarik kemarin ya gitu. Kita ingin komentar dari Pak Ugroseno soal apapun yang soal pra-per tadi, Bapak. Silakan Bapak. Terima kasih. Jadi ini kuliah hukum sebenarnya. Kuliah hukum, bagaimana kita menyikapi berkas perkara yang dilaporkan oleh Pak Jokowi dan 3 orang lainnya, dan ternyata yang 3 pelapor sudah di drop ya, dikeluarkan dari berkas perkara, tinggal 1 pelapor Pak Jokowi. Nah, pra peradilan ini kita semua masyarakat Indonesia harus berbahagia dan berbangga ya, khususnya aparat penegak hukum ya, baik para penasihat hukum, kemudian penyidik, termasuk penyidik pembantu atau penyelidik, kemudian penuntut umum, dan pihak pengadilan atau hakim. Kenapa? Karena pra peradilan yang dalam hukum acara pidana yang lama, Undang-Undang 8 tahun 81 pasal 77 hanya mencakup hanya dua ayat, penangkapan, penahanan, dan penghentian penyidikan atau penuntutan. Yang kedua, ganti rugi dan rehabilitasi akibat penghentian penyidikan atau penuntutan. Nah,
sekarang pra peradilan itu diatur dalam pasal 158 UHAP yang baru, Undang-Undang Nomor 20 tahun 2025 ini. Itu saya hitung lebih dari 2, ada 15 bahkan lebih, ya kan, bisa diartikan lebih, minimal 15, ya kan, karena di pra peradilan itu termasuk upaya paksa tadi, ya kan. Nah, yang menarik di sini, ya, kita tidak akan berupaya menggugurkan pelaksanaan sidang karena sudah dinyatakan P21, ya kan. Tapi beberapa langkah dalam penyidikan di situ, misalnya dalam berkas perkara, ada penyitaan barang atau benda yang tidak ada kaitan dengan tindak pidananya. Ini menarik bagi saya, kenapa? Ya, tindak pidananya kan diduga pencemaran nama baik dan fitnah. Atau ada pasal ITE, yaitu pasal 32 dan 35. Nah, sebetulnya dalam suatu proses penyidikan awal itu, ya, harusnya ditentukan untuk melimpahkan berkas ini sampai ke sidang melalui jaksa tadi, barang bukti apa yang harus menjadi kelengkapan berkas. Ini menarik karena ini bisa jadi objek pra peradilan juga, ya kan. Jadi kalau pencemaran nama baik atau fitnah, itu barang buktinya ya kira-kira kalimat-kalimat, kata-kata seperti itu, ya. Tapi kalau misalnya saya mendengar kemarin ada kaitan pengujian lapor terhadap sampling beberapa ijazah. Nah, apakah sampling beberapa ijazah ini ada kaitan dengan pencemaran nama baik nih? Makanya sebelum ini maju sidang, bagi saya untuk melengkapi dan memenuhi harapan pemerintah dan anggota DPR Republik Indonesia, anggota legislatif yang melahirkan hukum acara pidana yang baru ini, penyidikan harus ekstra hati-hati, penuntutan juga sama, sehingga kita perlu telah sebelum berkas perkara lengkap untuk maju sidang, ya, barang bukti yang diajukan itu berkaitan dengan tindak pidana atau tidak, ya. Ya, ini mudah-mudahan bisa diperhatikan nanti ke depan sehingga penyidikan ke depan tidak lagi bertentangan dengan hukum acara pidana kita yang baru, yaitu Undang-Undang Nomor 20 tahun 2025. Itu saja sementara, terima kasih, Mas. Baik. Terima kasih Pak Ugro dan Mas Agis. Dan nah, ini yang menarik juga. Kemarin ada sebuah peristiwa yaitu tentang ada eksekusi. Oh ya. Oh ya. Karena ini menarik soalnya, Mas Roy. Jadi pra peradilan ini adalah hak. Dan pra peradilan ini tidak mengganggu proses P21 untuk kemudian dilimpahkan. Nah, setelah berkas P21, Mas Roy, pelimpahan berkas ke peradilan itu, ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur dalam hal ini, itu kode P-nya berubah. P29. P29 itu surat dakwaan. Jadi itu tetap berjalan, tidak terhambat. Hanya pembuat undang-undang yang baru, pembuat undang-undang yaitu Presiden dan DPR di era KUHAP dan KUHP modern ini telah merumuskan satu pasal baru namanya pasal 163 di KUHAP, bahwa ketika seorang tersangka atau terdakwa sedang berusaha menggunakan haknya untuk mengajukan pra peradilan, maka persidangan pemeriksaan pokok perkara pidananya harus dihentikan untuk sementara waktu atau ditunda sampai keluar putusan pra peradilan. Jadi tidak ada penundaan dari kami. Hukum yang menunda, karena memang ketentuan hukumnya begitu, ya. Jadi jangan ada persepsi bahwa oh ini Mas Roy takut nih untuk naik ke persidangan sementara Bu Tifa tanggal 2 Juli sudah kick off. Enggak, bukan karena kami takut. Kami ingin menguji bahwa penangkapan, penahanan, penggeledahan yang kemarin diglorifikasikan seolah-olah ini pelaku tindak pidana teroris, seolah-olah ini pelaku tindak pidana keamanan negara, kemudian harus dipertontonkan kepada publik secara sangat tidak manusiawi. Itu yang ingin kami uji dan itu yang ingin kita koreksi ke depan supaya menjadi pembelajaran penyidik jangan lagi mengulangi tindakan-tindakan seperti itu. Seperti itu, Mas Roy, ya. Nah, kita akan lihat di hari Senin, kami sudah siap, materi juga sudah siap, tim kuasa hukumnya juga sudah siap, Mas Roy juga sudah tanda tangan surat kuasa, ya. Sudah tanda tangan kuasa, ya. Oke. Jadi kita akan tunggu di hari Senin, Mas Roy.
sedikit, Mas. Ini Oh iya, menarik silakan. nih. Silakan Bapak. Ya. Seru nih. Ya. Jadi penambahan sedikit begini. Saya membayangkan berkas perkara yang akan maju sidang ini karena sudah P21 ibarat pasukan. P29. Ya, ibarat pasukan. Ini kan barisan, Mas. Betul. Nah, sebelum disiapkan maju jalan ke sidang pengadilan, ya kan, pelimpahan ke pengadilan. Ya, sepertinya kan jaksa memberi aba-aba kalau komandan pasukan tuh maju jalan. Nah, sebelum maju jalan biasanya komandan akan memberikan aba-aba periksa kerapian. Ya, betul. Jadi berkas perkara harus rapi dulu, Mas. Setuju. Ya kan? Terus dicek. Ya, coba berhitung. Nah, kan ada item-itemnya tuh, checklist tuh. Iya. Berhitung mulai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 lengkap. Nah, baru maju jalan. Baru maju jalan. Jadi Belum bisa maju jalan. ya, sekarang kan masih ada pra peradilan nih, masih periksa kerapian sebentar seperti itu. Itu saja, Mas. Terima kasih. Analogi yang luar biasa menarik ini dari Pak Ugro ya. Ya, sering juga dulu kalau anak-anak tuh kalau apa dihitung gitu, ada yang lucu-lucuan juga Pak Ugro. Jadi hitung mulai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 genap. 9 tuh genap atau ganjil? Wah, gitu. Ganjil Pak, ulangi lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ganjil. Loh kok ganjil, pasukan kok ganjil. Ya.